doain. Jangan berdebat tuh jemaah. Ini masih ada lagi yang debat. Itu tuh harusnya keluar. Ngapain di sana? Sudah pasti kalah. Kan jumlah kita lebih sedikit. Jumlah kita kan nggak banyak. Coba buka sirah nabawiyah, buka peristiwa perang-perangnya Rasulullah. Mayoritas peperangannya Rasulullah jumlahnya itu dikit loh hadirin. Perang Badar Muslim 313 lawan 1000 kaum kufar. Secara akal sehat harusnya Rasulullah nggak usah, karena pasti kalah. 313 lawan 1000. Tapi nyata-nyatanya menang siapa? Kaum muslimin. Perang Badar. Artinya ini bukan tentang harusnya, kadang repot juga ya jemaah kalau ngeladenin berdebat itu nggak ada habisnya. Uhud 700 lawan 3000, 4 kali lipatnya. Kalau tadi perang Badar 3 kali lipatnya, Uhud 4 kali lipatnya, 700 lawan 3000. Awalnya itu kita menang loh. Cuman gara-gara ada yang gak patuh instruksinya Rasulullah aja, terus dimanuver jadi kalah. Tapi pada intinya Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak? Qalilatin. Kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak pasukan yang jumlahnya qalil, sedikit, ghalabat, melibas, memenangkan pertarungan, fi'atan katsiratan biidznillah, dalam pasukan yang jumlah mereka jauh lebih banyak, biidznillah, dengan seizin Allah. Jadi ini mah bukan tentang berapa jumlahnya lawan berapa. Udah tenang, kalau memang Allah berkehendak, Allah melihat perjuangan kita dari negeri muslim Indonesia pun, kita terus berdoa, Allah yang tolong mereka. Dan hadirin, gak ada kegelapan yang udah paling puncak, kecuali biasanya kalau kegelapan itu sudah memuncak, sebentar lagi akan fajar. Makin gelap malam kan, bentar lagi makin masuk waktu subuh. Makin jelas kezaliman itu mengakar kuat, membuat hati ini tersayat-sayat, prihatinnya luar biasa, dekat. Berarti semakin dekat pertolongan Allah. Musa ditolong Allah tuh pas udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi loh. Hai Musa, di sana kan laut, udah kita lari aja ke arah sana. Musa, tapi di sana laut, udah ke sana aja. Karena kanannya tentara Firaun, kirinya tentara Firaun, belakangnya Musa tentara Firaun, depan laut. Begitu sampai di pinggir laut, di bibir laut, semuanya bilang, ketangkep kita Musa. Kanan Firaun tentaranya, kiri Firaun dan bala tentaranya, belakang tentara-tentaranya Firaun siap membinasakan kita. Kita tertangkap Musa. Apa kata Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iyya rabbi, ada Allah kok sama kita, tenang aja. Jadi segenting apapun masalah, kalau bisa tetap tenang aja jemaah. Habis yang mungkin belum menikah, sedang berusaha untuk mencari jodohnya. Yang belum berkarir, berusaha meniti karirnya. Yang sudah menikah, terus kemudian mungkin pernah dikecewakan, lagi berharap benar-benar mendapat pengganti yang lebih baik. Saat benar-benar mentok, satu-satunya tempat kembali itu cuma Allah. Dan Allah pasti akan menolong, membersamai, menjumpai pertolongan itu di hadapan orang-orang yang yakin sama Allah. Jangan enggak kayak, mohon maaf ya, kayak orang yang enggak punya Allah gitu loh jamaah. Jangan kayak seseorang yang enggak punya Allah. Allah nolong loh. Bahkan saat Allah melihat kita benar-benar, hambaku kamu kasihan banget ya, hambaku kamu tuh benar-benar lagi di titik terendah, Allah yang nanti nolong. Seperti Nabi Musa, udah gak bisa ngapa-ngapain jemaah. Kanan tentara Firaun, kiri tentara Firaun, belakang tentara Firaun dan Firaun, depan laut. Kalau diseberangi, tenggelam, pasti mati. Wahai Musa, kamu tenang, pukulkan. Fadrib bi'asokal hajar, tongkatmu pukulkan ke pinggiran laut. Begitu dipukulkan, terbelah lautan itu. Allah tolong Musa dan bala dan sahabat-sahabat Musa. Dan ketika Firaun mengejar, ditenggelamkan.
Gampang kok jemaah, bagi Allah membinasakan Israel tuh gampang. Ini yang Israel tinggal Allah flip, gampang. Cuman Allah benar, tunggu waktu salah satunya. Cuman Allah tuh mau lihat kamu tuh ada di pihak yang mana sih. Allah bisa nggak? Ya Allah, jangankan membalik begini, jamaah mau request apa? Turun belalang nyerang mereka, atau dihujani kayak burung ababil, atau mau model badai, atau mau model apapun. It's easy, sangat mudah bagi Allah. Tapi kan Allah mau tahu kamu tuh berpihak kepada siapa, kalian itu dukung siapa, kalian itu support siapa, kalian itu sebenarnya habisin waktunya untuk siapa nih. Kalian tuh ada di kubu mana, kubunya Israel atau kubunya Filistin? Silakan kalian pilih. Kenapa sih jamaah kadang begitu? Allah tuh lagi ngetes siapa yang benar dengan imannya. Nanti ketahuan kok. Dari Israel aja kita udah ketahuan mana kubunya Israel, mana kubunya Filistin. Kita udah ketahuan kok jemaah. Oh, ternyata orang ini kubunya ini, kubunya ini. Terbelah kan, jadi terbelah kan? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang tetap mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Kadang cara itu Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Nampak semuanya akhirnya. Nampak semuanya. Yang berbantah-bantahan Allah juga tahu. Ini loh orang yang debat, toh bantu enggak, ikut urun enggak, bisanya cuma debat. Udah gitu mojok-mojokin orang yang memperjuangkan tanah kehormatannya. Kasihan jamaah sama orang-orang begini. Makanya jangan banyak-banyak debat. Dan kalau ada orang mau debat, udah, makasih ya. Kalau mau silakan, enggak ya udah. Nggak usah debat. Orang tuh karakternya dua. Coba diulangi ya, masih ingat nggak? Orang karakternya cuma dua. Satu, mencari kebenaran. Dua, mencari pembenaran. Kalau ketemu sama orang tipe yang pertama, jamaah tinggal nyari. Ini dalilnya, ini hadisnya. Rasulullah bersabda begini, ayatnya berbunyi begini. Kalau orang ini mencari kebenaran, cukup. Pasti dia akan bilang sami'na wa ata'na. Iya ya, doain ya, insyaallah saya ikut. Cukup. Tapi kalau ketemu orang tipe kedua, wes balik kanan, bubar, jalan. Siapa tuh orang kedua? Pencari pembenaran. Kalau orang tipikalnya mencarinya pembenaran, walaupun dia salah, tetap dicari pembenarannya. Tapi kan banyak tapi-tapinya. Walhasil memang hanya jadi debat kusir karena mencarinya pembenaran bukan kebenaran. Maka kuatnya sore ini, carilah kebenaran bukan pembenaran. Tulis di kolom komentar teman-teman TikTok, YouTube, Instagram. Carilah kebenaran, jangan mencari-cari pembenaran. Yang benar lakukan, jangan debat. Saya paling gak suka banget kalau debat itu jemaah. Saya paling menghindari. Makanya kalau jemaah ngaji biasanya kan ada yang nanya ya, apa hukumnya tahlilan? Wes, biasanya kan gitu ya. Saya itu paling menghindari pertanyaan-pertanyaan modelan-modelan kayak gitu tuh. Apa hukumnya berjanji? Barzanji. Apa hukumnya begini begitu? Aduh. Apa hukumnya kunut subuh? Aduh. Saya paling agak kayak menghindari aja sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Karena nih ntar biasanya sih ujung-ujungnya debat. Dah, subuh mau kunut boleh, subuh mau nggak kunut boleh, yang nggak boleh yang nggak sholat. Itu loh jamaah. Lawang PR kita yang nggak sholat subuh aja masih banyak. Nih jamaah coba jawab jujur ya. Lebih banyak sholat Idul Fitri atau lebih banyak sholat subuh? Seolah itu lagi nyeritain kepada kita jemaah.
sholat subuh dengan jumlah jamaahnya yang kita tahu segitu-segitu aja, seolah sedang menceritakan kepada kita bahwa lebih sedikit orang yang mengejar akhirat ketimbang dunia. Subuh tuh seolah menceritakan sebuah gambaran yang mencari akhirat tuh dikit banget ketimbang yang mencari dunia. Yang lain lagi pada ngapain? Ini PR kita tuh masih banyak loh jemaah. Yang belum sholat subuh, yang diajak sholat subuh aja masih banyak. Yang PR kita untuk teman-teman yang mesti harus kita, yuk ramein subuh yuk kajian subuh syuruk yuk. Coba jangan nih kalau mau ngecek ya ngeceknya jangan hari Jumat deng. Besok kajian Jumat subuh syuruk di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kalau Jumat sih biasanya agak rame. Coba kalau ngeceknya selain hari Jumat deh, Senin, apa Selasa, apa Rabu, apa Kamis gitu. Coba cek, dibanding kajian-kajian yang lain gitu ya, kayaknya lebih banyak di luar waktu subuh. Karena mungkin waktu subuh kan banyak opsi juga, kadang live streaming juga sih jemaah ya. Tapi kadang gambaran subuh tuh menggambarkan kita ini kadang begitu sikapnya. Dunia kita totalitas, akhirat kita kadang biasa-biasa aja. Maka kalau bisa mah hindari ya perdebatan-perdebatan yang nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Mari kita berlaku amal salih dengan kebaikan, atau kita melakukan kebermanfaatan yang lebih luas. Kayaknya waktu kita lebih manfaat banget deh kalau kita nggak memperdebatkan soal fikih ya, secara fikih. Fikih itu didapatin kan, fikihnya aja luas. Sebenarnya sih tinggal punya hati yang luas dalam bahasan masalah fikih, nyaman, tentram pasti. Tapi kalau hatinya sempit, beda dikit. Kenapa tadi salamnya kok duduknya tawaruk? Tawaruk itu yang begini. Kenapa kok nggak yang lurus begini? Aduh. Kalau kita hanya sibuk berdebat masalah fikih, kita lupa konkret atau perihal-perihal konkret yang harus diatasi. Nanti jadi kurang manfaat lah jamaah kalau banyak debat mah. Jangan banyak debat. Halaman 166 dibalik. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Ini kan benar kan? Iya. In fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada dalam dada-dada mereka melainkan hanya keinginan untuk merasa besar atas pencapaian yang sebenarnya mereka tuh nggak punya pencapaian. Nah ini, aduh jemaah, orang debat itu pengennya, ini Quran tuh paling, Allah kan tahu ya karakter yang diciptanya. Kita ini kan ciptaan Allah, Allah tahu karakternya. Kalau orang suka debat, biasanya dia mau mengunggulkan siapa? Dirinya sendiri. Aku loh, pencapaianku loh. Aku nih, ini gara-gara aku nih. Masjid Taqwa Binangun ini rame gara-gara saya. Ini saya yang merintis. Saya. Pret. Bukan kita, bukan saya, tapi Allah. Yakin jemaah, ya Allah. Saya, Bu, kita mati hari ini aja. Ini masjid pasti rame nggak? Rame. Kita mati hari ini aja, ini masjid tetap akan rame. Ada seorang ustadz, kiai, ulama, guru, syekh, habaib, gus, satu orang meninggal, dilanjutin lagi gerbong dakwah ini oleh ustadz yang lain, gus yang lain, kiai yang lain, guru yang lain, habib yang lain, dilanjutin lagi sama yang lain. Begitu loh jamaah. Jadi orang yang suka debat tuh kadang emang mau menonjolkan dirinya sendiri, bahwa dia yang si paling. Ini jangan debat, nggak usah debat kusir. Kalau debat capres gimana? Wah ya ini beda. Itu sih adu gagasan ya. Tapi itu silakan kembali kepada pribadi masing-masing. Kita tidak masuk ke ranah itu. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kalaupun kamu berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Nah pertanyaannya, gimana tuh cara berdebat dengan cara yang baik?
Kalau dia mencari kebenaran, sampaikan dengan lugas dalil dan sumber serta dasar hukumnya. Habis itu kalau dia mau terima, bersamai. Kalau dia tolak, cukupkan. Itu namanya debat yang baik. Daripada habis waktunya buat debat, kan mending buat yang bermanfaat. Kita debat di sini sehari semalam, ya di luar kelaparan, di luar ada anak nggak bisa sekolah. Tugas kita loh itu padahal. Jangan banyak debat, apalagi debatku kusir, debat yang nggak ada ujungnya. Inna abghadar rijal ilallahi ta'ala al-aladul khisam. Sesungguhnya seseorang yang paling dimurkai Allah adalah al-aladul khisam. Lihat gak yang nomor 3, paragraf yang ketiga. Kalau yang punya kitabnya, sesungguhnya seseorang yang paling dimurkai Allah adalah al-aladul khisam, orang yang sengit dalam membantah, orang yang suka berdebat. Paling dibenci Allah. Kan tadi kenapa saya bilang makanya jemaah kalau bisa gak usah debat ya. Karena orang yang menghindari debat dicintai Allah. Orang yang suka berdebat dibenci Allah. Orang yang suka debat dibenci Allah, yang menghindari debat dicintai Allah. Padahal bahkan kata Nabi, orang yang gak suka debat itu bukan hanya dicintai Allah, tapi orang yang tidak berdebat atau menghindari berdebat, bahkan dia disiapkan istana di mana? Di tepian surga. Masuk tepian kan tetap masuk surga kan jemaah? Enak gak? Tinggalin debat masuk surga. Enak jemaah. Maka jangan banyak-banyak berdebat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Manjadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'. Sabda Nabi, barang siapa yang berdebat pada suatu perdebatan tanpa ilmu, maka dia senantiasa dalam kemurkaan Allah hatta yanzi', sampai dia berhenti. Orang yang debat nih, dua-duanya lagi dimurkai Allah, hatta yanzi', sampai dia berhenti, baru Allah cabut kemurkaan daripadanya. Ya kan, maka mending gak usah debat. Gak usah debat. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Lalu Nabi juga SAW bersabda, tidak ada suatu kaum itu tersesat pada saat sebelumnya mereka berpegang teguh kepada hidayah, kecuali pasti gara-gara seringnya mereka berdebat. Jadi debat dibenci Allah, perdebatan dimurkai Allah, perdebatan membuat orang ini ujung-ujungnya tersesat. Ini kata Nabi. Nabi yang bilang. Kata Nabi, orang berdebat dimurkai Allah, orang berdebat dibenci Allah, orang berdebat dicabut keberkahannya oleh Allah, dan orang yang berdebat dicabut hidayah daripadanya, dan dia nanti terombang-ambing dalam kekeliruan gara-gara sering debat. Jangan banyak debat jemaah. Saya menghimbau buat diri saya itu, kadang kalau kita ngeliat ada orang, ini kayaknya orang nggak mau kalah, dia iyain aja deh jemaah, ya. Atau ya mohon maaf ya, kami ada acara lagi, gituin aja deh. Dan orang berdebat juga kadang dia menyombongkan dirinya sendiri. Saya nggak ada ujung-ujungnya kalau debat udah. Sing waras dan arah. Kalau waras tuh merasa sehat, ngalah aja di jamaah. Yang waras, udah ngalah aja. Dalam riwayat halaman 167 yang nomor 2, Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati zallatu alim wa jidalu munafiqi bil Qur'an wa dunya taqta'u a'naqakum. Sabda Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah ketergelinciran orang-orang yang alim. Ya Allah, kami berdoa ya Allah, mudah-mudahan kalau nanti kita alim, dikasih ilmu, jangan sampai tergelincir. Karena tergelincirnya orang alim sama orang awam itu gak sama.
Kalau orang awam itu salah, paling hanya dirinya sendiri yang rugi. Tapi kalau orang alim itu salah, yang tergelincir bisa ribuan orang. Makanya minta terus sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa, rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, mudahkan lisanku, pembicaraanku, tutur kataku, itu mudah masuk ke hati-hati orang beriman. Yafqahu qauli, dan berikan aku rezeki agar mereka mudah memahami perkataanku. Doa itu jemaah. Jadi yang pertama, paling takut Rasulullah itu sama ketergelinciran orang-orang yang dianggap alim. Takut banget. Nomor 2, wajidalu munafiqin bil Quran, dan orang munafik berdebat bawa-bawa ayat Quran. Nyerang orang lain pakai Quran, debatnya ya untuk mainin Quran aja, bukan karena sekedar. Kalau dia bawa Quran, udah mau, ayo, enggak, ya udah. Mau silakan, enggak, yang ada masalah. Begitu hadirin. Terus wa dunya taqta'u a'naqakum, dan dunia yang mengikat di leher kalian. Artinya kalian tercinta-cinta, atau apa sih namanya, tergila-gila dengan dunia. Itu yang paling Nabi khawatirkan. Nabi tuh gak khawatir loh umatnya miskin, gak ada. Aku khawatir kamu tuh miskin, gak ada. Yang Nabi khawatirkan tuh dibukanya pintu dunia kepada kalian. Kalian saling bunuh-bunuhan, saling sikut-sikutan untuk mendapatkan dunia. Kalian melakukan perbuatan yang haram untuk mengejar dunia, untuk dapat atensi dari dunia. Dan akhirnya dunia itu taqta'u a'naqakum, memotong leher kalian. Artinya maksudnya kalian binasa karena tergila-gila terhadap dunia. Binasa gara-gara dunia. Binasa gara-gara dunia kan gak seru tuh jemaah. Saking tergila-gilanya karena dunia, mereka binasa gara-gara dunia. Next, bawahnya. Al-mira'u fil Qur'an kufrun. Orang yang mendebat Al-Quran, kata Nabi, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran. Lah kok Quran didebat tuh gimana ceritanya? Oh enggak, ayat yang maknanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Jangan dekati zina, karena zina itu perbuatan yang amat sangat keji dan jalan yang sangat menyesatkan. Allah berfirman, Al-Isra 32. Allah berfirman jangan dekati zina. Kok kita mendebat Allah dengan bilang kan dia gak boleh mendekati zinanya, berarti berzinanya. Iya gak boleh banget lah. Tapi ada orang kan dia nggak boleh cuma mendekati, berarti zinanya, wah ini nih yang, kan kata Nabi, siapa yang mendebat isi Al-Quran maka jatuhlah dia ke dalam kekufuran. Jangan dekati zina, berarti maknanya mendekatinya aja nggak boleh, apalagi sampai berbuat, sampai berzinanya. Orang mendekatinya aja kan nggak boleh, apalagi sampai perbuatannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah hindarkan diri kita, anak-anak kita, cucu dan keturunan-keturunan kita dari perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Jadi mendebat Quran aja tuh jatuh kepada kekufuran. Pokoknya kalau udah Al-Quran mah sami'na wa ata'na aja, walaupun akal kita nggak nyampe. Kalau udah Al-Quran mah sami'na wa ata'na, walaupun akal kita belum sampai. Ini akal kita ini belum nyampe nih. Tapi kalau udah bicara Al-Quran mah pokoknya iya, amini, sami'na wa ata'na. Karena akal kita ini terbatas. Sedangkan jangkauan kemampuan Al-Quran sampai tak terbatas dan sampai hari kiamat. Relevan terus nanti Al-Quran. Cuman kitanya aja yang terlampau rendah memahaminya, kadang kita sulit
mengakui dahsyatnya Al-Quran. Padahal dahsyat sekali Al-Quran itu. Jangan mendebat Al-Quran, karena kata Nabi, al-mira'u fil Quran kufrun. Mendebat Al-Quran adalah bentuk kekufuran. Sikap kita terhadap Al-Quran adalah sami'na wa ata'na. Berikutnya, man khasama fi batil wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'. Barang siapa yang berbantah-bantahan dalam kebatilan sedangkan dia tahu, kita tuh berbantah-bantahan, ini kita tahu ini salah, kita tahu kok ini salah. Lah kalau kita berdebat, kita membantah, hati-hati ya hadirin. Maka sungguh murka Allah akan turun kepada mereka hatta yanzi', sampai mereka berhenti berdebat. Berikutnya halaman 168. Faqad ba'a bighadabim minallah. Barang siapa yang dia berdebat dan dia tahu perdebatan itu dalam perkara yang batil, maka sungguh murka Allah datang kepada mereka semua. Hadis berikutnya halaman 168. Akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Kenapa? Akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimul lisan. Kata Nabi, yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah setiap orang munafik yang lidahnya pandai berbicara. Munafik plus pandai beretorika, pandai berbicara, nih yang paling ditakutin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkan kami semua dari sifat-sifat kemunafikan. Apa sifat munafik? Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau bicara sering-seringnya bohong. Dua, wa idza wa'ada akhlaf. Ciri munafik yang kedua adalah kalau janji seringkali Di sini enggak ada, ditambahin aja, dicoret-coret aja. Note. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Ciri munafik yang ketiga, apabila diberi amanah mereka berkhianat. Yang keempat, inna athqalus salah 'alal munafiq salatul fajr wal isya. Orang-orang munafik itu susah salat subuh dan salat isya. Ya semua waktu salat, cuman lebih parahnya mah di subuh sama isya. Subuh siangan. Aduh. Ya sih semua sih kalau bisa jangan kesiangan, cuman subuh sama isya tuh kayak penentu gitu loh jemaah. Maka harus diperhatikan hal itu. Terus ciri-ciri munafik berikutnya adalah apabila dia bermuamalah dia curang, menukar timbangan, ngurang-ngurangin timbangan, muamalah dia curang. Ciri-ciri munafik. Al-haya'u al-haya' wal-'ayyu syu'batani minal iman wal bayan syu'batani minan nifaq. Kata Nabi SAW, malu dan sedikit bicara dalam masalah yang mengandung dosa adalah dua cabang iman. Dua cabang iman diantaranya kata Nabi adalah malu dan sedikit bicara. Sedikit bicara banyak bekerja. Cabang iman. Cabang munafik adalah sering bicara kotor dan banyak omong kosong. Jadi kata Nabi, termasuk cabang-cabang iman adalah malu dan dia sedikit bicara kecuali yang bermanfaat, ngasih masukan, ngasih kalimat yang bermanfaat. Karena Nabi juga bersabda, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kalau kita bicara yang baik-baik maka itu shadaqah, sedekah. Kalau kita ngomong yang baik-baik itu sedekah sebenarnya buat kita. Posting yang baik-baik juga sedekah. Maka wahai teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram dan semua, mobil khusus anak-anak muda yang akrab sekali dengan sosial media, pakai untuk posting yang baik-baik. Karena nanti selepas kita wafat itu kita meninggalkan nama dan data di sosial media. Saat detik pertama tersiar kabar bahwa kita benar-benar sudah fix meninggal dunia, nanti yang dikepoin biasanya status terakhirnya. Status terakhirnya apa sih? Postingan terakhirnya apa sih? Uploadan terakhirnya apa sih?
foto-foto sebelumnya apa sih? Nggak jarang juga bahkan dikepoin tuh, semua sosmednya tuh dikepoin dari postingan awal sampai postingan yang terupdate. Oh ternyata begini dan begitu. Makanya tinggalin aja data-data yang baik di sosial media, karena besok itu jadi pahala jariah. Sekarang tuh jariah tuh nggak mesti harus nulis buku. Mohon maaf, buku tetap bagus ya, ini bertahan lama sekali. Tapi amal jariah tuh nggak mesti nulis buku. Amal jariah hari ini tuh kadang video. Dan zaman ini zaman-zaman yang udah teknologi serba maju. Almarhum ustadz-ustadz yang sering kita dengar tausiahnya, beliau sudah nggak ada kan, videonya, suaranya masih ada. Buya Hamka kan sudah wafat puluhan tahun ya hadirin, tapi kan audionya Buya Hamka masih ada. Buya Hamka ceramah di YouTube masih ada, banyak, masih ada. Ceramah-ceramahnya beliau tuh masih banyak banget. Jadi sekarang tuh amal jariah banget yang namanya sosial media, postingan kita tuh ceramah banget. Potongan ceramah atau apapun itu jadi medan banget buat kita untuk dapat pahala jariah. Sampai sini kajian kita jamaah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat silahkan dipertanyakan. Dosa besar ke-66 kita lanjut besok tentang mengebiri hamba sahaya atau memotong hidungnya atau menyiksa secara zalim. Indakum soal, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan tuh biasanya saking fahamnya hadirin. Silakan hadirin. Ada pertanyaan? Mbak, ada pertanyaan Mbak? Rombongan Selo Merto. Orangnya Selo Merto kan orangnya selo-selo kan? Slow-slow gitu maksudnya. Slow. Ada Bu Wahyu mau nanya? Silakan Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi milik sama, dibalikin Mas. Punya, oh ya punya ibu. Kan kita disarankan untuk tidak menghindari perdebatan. Iya hadir. Yang mau saya tanyakan itu kalau misalnya ditabarin ada permasalahan untuk ditabarin, otomatis di situ itu kan pasal kita menjelaskan Yang pertama, semoga Allah memulakan Ibu Wahyu sekeluarga besar beliau dan seluruh jamaah Masjid Taqwa Perumahan Mutiara Persada dan seluruh kaum muslimin online offline dimuliakan Allah. Kalau kita mengklarifikasi tabayyun, biasanya kan nanti dipertemukan kedua belah pihak itu, lalu terus kemudian ditanyakan. Biasanya sih suka menimbulkan perdebatan itu gimana? Gini ya jemaah, modelan-modelan yang tabayyun klarifikasi itu, jamaah kasih tahu aja benarnya gimana. Ini saya klarifikasi, kejadiannya begini, alurnya begini, kronologinya begini, terjadinya tanggal sekian dan saya merasa tidak melakukan itu. Tapi ini hanya sebuah fitnah. Udah. Habis itu, ya udah. Mau dia terima, syukur. Nggak terima, ya nggak masalah. Karena nanti diklarifikasi saja dan nggak apa-apa. Boleh dalam Islam mengklarifikasi sesuatu yang keliru. Contoh, Bunda Aisyah waktu difitnah selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal, Bunda Aisyah bilang, kamu selingkuh nggak? Enggak, saya nggak selingkuh. Udah. Tapi waktu itu kejadiannya banyak yang nggak percaya sama Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Walhasil Bunda Aisyah cuma bilang apa? Diam. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali diam. Hebatnya Allah langsung yang menurunkan ayat 10 ayat pertama Quran surah An-Nur itu membela Bunda Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah-fitnah yang keji. Jadi kadang kalau kita udah klarifikasi, terus tahu-tahu tetap aja sih kena fitnah, kena dampak dari fitnah itu. Saatnya kita ngadu ke Allah. Saat manusia nggak mau dengerin, terus kita mau ngadu ke siapa? Manusia udah nggak mau dengerin, manusia udah nggak percaya. Allah ngomongnya bual, Allah ini, Allah. Manusia udah nggak percaya sama kita, padahal kita nggak melakukan, dan itu hanya fitnah. Terus kita mau ngadu sama siapa? Manusia aja nggak mau dengerin. Ngadu sama Allah, udah. Nanti Allah yang beresin, nanti Allah yang kelarin, nanti Allah yang menyelesaikan. Dan biasain, kalau jamaah mau klarifikasi, dah, habis itu, udah, tutup.
Saya merasa begini, begini, dan apa yang dibilang beliau dan berita yang beredar itu nggak benar. Udah, mau terima silahkan, enggak, fadhol silahkan. Dan ingat ya jamaah, pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa sahabat-sahabatmu? Beliau nggak menghitung berapa sahabat saya, enggak. Beliau langsung jawab begini, nanti saya lihat ketika saya tertimpa musibah, itulah sahabat-sahabat saya. Hadirin, kalau orang lagi mendapati, atau kitanya misalnya, kitanya lagi kaya raya, lagi makmur jaya, lagi berpunya, semua orang merapat ke kita tuh wajar. Kita lagi kaya, lagi makmur, lagi punya, semua orang merapat ke kita wajar. Tapi pas kita lagi nggak berpunya, miskin, tertimpa musibah, sudah jatuh tertimpa tangga, baru dilihat siapa yang benar-benar ada di sebelah kita, siapa bestinya kita. Oh, ternyata kamu bestiku, sahabat sejatinya ternyata ini dan ini. Dan gak apa-apa hadirin, kadang orang yang termakan fitnah, besok dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah itu emang keji kok. Makanya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kalau dibunuh kan hilang nyawanya. Tapi kalau difitnah tuh sebelum hilang nyawanya sudah hancur dulu namanya. Tapi kan kita kan selalu punya Allah ya hadirin. Jelek di mata manusia belum tentu jelek di mata Allah, buruk di mata makhluk belum tentu buruk di mata Sang Pencipta, gagal di mata manusia kan belum tentu kita gagal di mata Allah kan? Apa artinya juga kalau semua manusia suka sama Anda tapi Allah nggak ridho? Apa artinya semua manusia mencintai Anda, sangat kagum-kagum terhadap Anda, terkagum-kagum mereka, tapi Allah murka? Apa juga gunanya kekagumannya manusia? Jadi kalau dapat masalah, dapat fitnahan, klarifikasi aja, tidak benar berita itu. Saya nggak ngelakuin itu. Udah. Mau debat, tapi kan kamu gini-gini. Enggak. Mohon maaf ya, saya nggak punya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalin ya, jangan habiskan waktu untuk debat. Bagaimanapun kalimat ini sering saya ulang-ulang. Yang membenci kita, betapapun mereka dijelaskan, mereka nggak mau tahu itu karena matanya ditutup oleh kebencian dan mereka tetap biasanya akan membenci kita. Tapi orang yang mencintai kita tanpa dijelaskan pun mereka tetap akan mencintai kita karena mereka tahu siapa kita. Ambil simpel aja lah jemaah, nggak usah repot-repot. Kalau difitnah mah kayaknya kita mah pantas difitnah. Karena Rasul pun Shallallahu Alaihi Wasallam manusia termulia di atas muka bumi yang pernah hidup. Beliau juga tidak pernah terlepas dari fitnah yang keji. Tapi ingat ya, fitnah keji kepada Nabi tidak pernah bisa membuatnya hancur porak-poranda. Sebab Nabi punya Allah dan kayu gaharu semakin dibakar semakin wangi semerbak. Kalau kita benar-benar intan berlian, mau difitnah kayak apa, cemplungin ke comberan, cemplungin ke got, tutup lumpur-lumpur yang kotor luar biasa. Berlian mah nanti juga mumbul sendiri. Berlian mah tetap berlian. Mutiara mah tetap mutiara. Walaupun ditempelin kotoran ayam, kotoran ini, kotoran kuda, kotoran kerbau, tetap aja nanti mutiara. Jadi begitu ya, jadi nggak usah takut sama fitnahan. Rasul difitnah, tapi fitnahnya nggak kena karena Nabi nggak seperti yang mereka fitnahkan, malah semakin mulia, semakin dicinta. Gitu jemaah, sabar aja. Allah tahu siapa hambanya yang korban difitnah tuh, Allah tahu. Sabar aja. Saya ngerasain betul kalau difitnah tuh rasanya sakit banget. Itu makan duitnya umat itu, bisa ini bisa itu. Astagfirullah, padahal mah kendaraan dikasih sama orang. Ada jamaah TikTok kan datang, Ustadz titip ya, ini ada hadiah. Loh kok hadiahnya begitu, videonya pun ada, voice note-nya pun ada. Ini kami kasih hadiah ya untuk Umi, Mbak Dinar, Laika, Umar. Hadiah dari jamaah Bogor, beliau pemilik skincare
di Bogor ngasih hadiah. Lo kasih hadiah dipakai tuh jemaah. Masa kasih hadiah dibiarin mangkrak begitu aja? Lah kan orang yang ngasih juga pengennya dipakai, tapi ada aja yang fitnah. Wah, makan duitnya umat, bla bla bla. Astagfirullahaladzim. Tanya Mas Denny, tanya Ihsan, tanya Alif. Lawum yang bisa ngambil uang Masjid Muhammad Al-Fatih, saya aja nggak bisa. Tanda tangannya harus 3. Tanda tangannya Mas Ihsan, bendaharanya Mas Alif. Ihsan ketuanya, Alif bendaharanya, Mas Denny sekretarisnya. Saya nggak bisa ngambil. Tanya Rizky, ini orangnya masih ada. Tapi kan sekali lagi jemaah, kalaupun kita jelasin, kalau orang udah benci mah tetap nggak mau tahu. Disangkanya wah itu yes. Ya wes, nikmatin aja wes. Emang hadiah ya, mau gimana jemaah? Alhamdulillah. Sekarang yes. Masa pakai merek-merek yang lah, kalau dikasih Jok saya nggak boleh make lah, itu dikasih hadiah Jok saya. Ibu tenang aja. Jadi kalau ibu difitnah, ibu nggak sendirian, tenang. Yang difitnah mah kita ngerasain. Makanya kami ngerasain hingga pada akhirnya ya udahlah, kalau dijelasin, dia klarifikasi, oh kenapa bisa ini cepet banget ini hadiah, ini hadiah, ini hadiah. Saya cuma pakai doang, namanya dikasih hadiah, orang mah seneng kali. Ibu ngasih hadiah ke saya, seneng dipakai apa seneng nggak dipakai? Seneng dipakai, ya udah sih, pakai aja. Tapi kan kadang sekali lagi jamaah, pembenci tidak pernah mau tahu karena matanya tertutup oleh kebencian. Ya udah, pada akhirnya klarifikasi aja. Tapi kan kamu ini wes, jangan berdebat. Nggak usah banyak debat dah. Gitu aja ya jamaah. Sabar. Ayo, lagi difitnah berarti lagi ditransfer pahala. Nyelekit yopol jamaah, nyelekit astagfirullah, kok disangka inilah itulah. Ya kan kita juga ada dagang kan, dagang satu dan lain hal. Ada ini juga, ada alhamdulillah Allah amanahkan haji dan umroh juga. Umroh bersama UWIR kan udah angkatan ke-7. Angkatan pertama Ramadan tahun lalu, angkatan kedua Oktober tahun lalu, angkatan ketiga 31 Januari, angkatan keempat 6 Maret, angkatan kelima Haji Furoda, angkatan ke-6 kemarin baru pulang bulan Oktober. Besok angkatan ke-7 tanggal 22 Februari 2024. Atas pertolongan Allah, amanah itu kan juga ini. Jadi aduh, kalau difitnah sakit banget kayaknya. Makan duit umat, astagfirullah, di sini tuh rasanya mah. Ya udahlah, terserah lah, fadhol aja lah. Nikmatin aja jemaah. Semangat terus tapi jemaah. Jangan dipuji terbang, dicaci tumbang, gas terus wae. Terlama-lama orang es gitulah pokoknya lah. Sabar ya jemaah, kalau difitnah sama kita mah juga. Ya gitulah. Kita nikmati aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri lagi dengan hamdalah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syam, Suriah, Jordania, Libanon. Anugerahi kesabaran kepada beliau, kekuatan kepada beliau, mudahkan segala urusan beliau, angkat derajat beliau, hidupkan beliau dalam kemuliaan ya Allah. Wafatkan beliau dan juga kami semua wafat dalam keadaan mati syahid ya Allah. Ya Allah, kami tahu hidup kami tidak lama. Ya Allah, kami tahu hidup kami di dunia hanya mampir sebentar saja. Anugerahi hidup kami yang sebentar ini penuh dengan amal saleh, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kebermanfaatan. Mudahkan kami ya Allah untuk ikut berjuang, baik itu dengan harta kami, dengan jiwa kami, atau dengan untayan-untayan doa kami untuk saudara kami di Palestina. Ya Allah, anugerahkan iman yang istiqamah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karunia kami punya kesempatan berhaji, berumrah ke tanah suci Mekah maupun Madinah. Anugerahi kami keluarga, anak cucu yang salih salihah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sehat selalu, semoga Allah memuliakan jamaah dunia akhirat, dan semoga kita sama-sama istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Lagi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp, kajian kami, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Buat jamaah yang mau bergabung di grup WhatsApp, isinya info kajian saya, info seputar program-program dakwah dan program-program saya. Hadirin bisa save nomor WA-nya 0812 13 60 70 20. Untuk bergabung di grup Sahabat UIR 0812 13 60 70 20. Dan jamaah yang juga mumpung ini hari Kamis, besok hari Jumat, hari yang mulia, kalau ada yang mau menitipkan 1 semen, 2 semen, 1 batako, 2 batako, 1 apa segala macam untuk pembangunan masjid penghafal Quran dan pondok pesantren serta SD penghafal Quran, jamaah juga bisa langsung datang aja ke lokasi, titipkan saja bentuknya barang, semennya boleh apa aja, silahkan. Tapi kalau mau yang premium silahkan juga, itu pilihannya masing-masing sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau mau dititipkan, langsung dicatat nomor rekeningnya atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih, Bank Muamalat 50 900 180 44 50 900 180 44 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.